Inilah potret keseharian hidup Ibu Komin. Ibu dari 6 anak tersebut sudah 15 tahun tinggal di rumah atau gubuk tak layak huni di tengah lembah Sungapan, Kampung Kebon Hiji, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Komin yang tinggal di rumah berukuran 5 x 5 meter tersebut kini hanya tinggal bersama 2 anaknya, yaitu Sanung berusia 21 tahun dan Mislud berusia 16 tahun. Karena keterbatasan ekonomi, keduanya tidak mampu mengenyam bangku pendidikan. Kediaman mereka hanya terbuat dari bambu, kemudian atapnya dilapisi plastik dan terpal bekas. Tanah pun menjadi lantainya. Tak ada ruangan khusus, semua dalam satu ruangan yang sama. Tempat tidur, dapur tungku yang digunakan untuk memasak, hingga kandang ayam dan kelinci, semua menyatu. Tak ada jaringan listrik atau penerangan lainnya, sehingga setiap malam dilalui keluarga tidak mampu itu mengandalkan lampu pelita. Kru Sukabumi Update berkesempatan mendatangi kediaman Ibu Komin. Kami harus berjalan kaki melewati pematang sawah sepanjang 3 km dari pemukiman warga. Di usianya ke-64 tahun, Komin bahu-membahu bersama kedua anaknya, Sanung dan Mislud, untuk bertahan hidup di tengah dera kemiskinan. Selepas ditinggal wafat oleh suaminya 5 tahun lalu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Komin mengandalkan putranya Sanung yang bekerja serabutan sebagai kuli cangkul dan bangunan. Sesekali, Komin pun turut membantu menjadi buruh tani. Sedangkan si bungsu Mislud hanya bisa membantu mencari kayu bakar di hutan sekitar rumah. Dari hasil buruh tani, Komin biasanya mendapatkan upah sebesar Rp40.000 di setiap hasil panen. Sedangkan Sanung mendapatkan upah paling besar Rp80.000. Itu pun tak setiap hari. Jangankan untuk membangun rumah layak, untuk memenuhi kebutuhan pangan harian saja, mereka tertatih-tatih. Sehari-hari damel, ai nyonong ya damel, ai itu ayam mah meureunnan. Tara damel. Nah, ieu we ngantosan ieu Sanung damel. Sehari-hari teh ieu we sagala kitu naon we kitu ku abdi. Muhun buruh ai kalian mah. Da teu piraning damel teh 40.000 geuning ayeuna mah. Dianggo meser beas, anggo balanya ge seep, geuningan teh cekap da. Saya dari umur 13 tahun udah kerja. Kadang-kadang nyangkul, kadang-kadang ya ngambil kayu bakar sama bapak bantu-bantu. Kalau dulu kan pas waktu bapak lagi sakit, kadang-kadang buat beli obatnya, buat beli rokoknya. Kalau ibu doang kan kasihan. Akhirnya saya bantu. Ya kadang-kadang ikut bangunan. Kalau nggak ada bangunan ya kadang-kadang nyangkul, ya sekerja-kerja lah. Yang penting ya dapat duit, yang penting ibu makan sama adek, cuman itu doang yang saya bantu kan. Penghasilan ya kadang-kadang kalau buru nyangkul paling 50.000, kalau bangunan 80 paling. Tak ada bantuan pembangunan rumah layak huni baginya. Bahkan bantuan lainnya seperti PKH untuk keluarga prasejahtera juga tak didapatnya. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur karena selama ini masih bisa makan dan mencari nafkah. Namun, rasa khawatir yang besar menyelimuti kehidupan mereka selama ini. Khawatir jika sewaktu-waktu rumah tersebut rubuh atau mungkin lahannya akan dipakai oleh pemiliknya, yaitu perhutani. Sehingga
ia pun berkeinginan untuk bisa pindah tempat tinggal. Ya, kalau orang mampu mah nggak bakalan kayak gini ya. 15 nya 15 tahunan. Ya pas waktu itu kan rencana ini nih, sawah-sawah ini kan punya kehutanan mau ditutup. Dulu itu katanya udah aja kalau mau dibuka buka lagi. Akhirnya kan bapak udah aja nandain di sini, dia langsung diurus, dibersih-bersihin. Akhirnya bikin rumah lah di sini. Iya ku suna sareng sanung, suna murang kali pang ageungna. Sampai sekarang alhamdulillah nih udah, biarpun jelek-jelek udah punya rumah. Hoyong ngalih mah ieu teh hoyong anu nya teh ku teu gaduh teh ya, lamun gaduh mah hoyong ngalih ka lemur gitu. Cara batur hoyong di lemur. Alhamdulillah kalau buat makan juga, ada buat makan juga gitu. Dari pemerintah ya cuman itu doang, paling beras sama duit 300 udah itu doang. Duit 3 kali dapat, kalau beras sih ya agak sering lah. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Sejak habis bapak meninggal, sekarang udah 5 tahun. Terakhir kemarin pas waktu habis lebaran kemarin, terakhiran dikasih. Sampai sekarang nggak ada ngasih lagi, nggak tahu. Selain Sanung dan Mislud, Komin sebenarnya mempunyai 4 anak lainnya. Namun mereka bertempat tinggal jauh dan sudah sibuk dengan beban rumah tangga masing-masing. Sanung yang kini menjadi tulang punggung keluarga menceritakan bagaimana ia bersama ibu dan adiknya bisa bertempat tinggal di rumah tersebut. Sanung juga menceritakan bahwa bersama ibunya ia sempat mencari peruntungan ke Kalimantan. Namun, bukan untung yang didapat. Genep murang kali gaduh, tinggal 2 Sanung sareng Emis. Asalnya sih dari Bejengkaung ya, karena ibu nggak punya ya pindah ke hutan. Kemarin waktu dulu ya pindah ke hutan. Enggak, dulu pakai daun ya, daun kayak honyek-honyek gitu. Kalau di sini sih namanya tepus. Dulu boro tembok pakai tenda, lamanya pakai tenda hampir setengah tahunan lah. Diisi sama 6 orang satu tenda. Pas waktu di situ umur ya 13 tahunan, kakak juga belum pada nikah yang 2. Muhun Kalimantan. Malah abdi mah di jalan teh tika kumaha kitu dan kalaparan gitu tah. 4 bulan ngan teu kengeng acis da di emamnya eta kununya anakna kitu. Terus rada lami harita teh diceungceum teh genep peuting di Ponti teh abdi teh. Kedah mam ti mana coba? Dina sawit, nyaangan sawit gitu. Nya 2an sareng Sanung. Bapak mah sareng Sanung misu di dieu we nya 2an. Keur palih itu dihandap saung nu dihandap. Dikantunkeun. Ditanya perihal pendidikan, Sanung mengaku malu untuk bersekolah. Dan ia meminta adiknya lebih baik bisa mengaji terlebih dahulu. Ya kalau harapan dari saya sih ya mau sih pindah ke kampung, mau ngebetulin ibu ya mau tapi ya bingung. Soalnya udah dewasa gini mak ya banyak ini itunya lah. Kadang-kadang malu, namanya orang pasti ada malunya kan. Kadang-kadang lagi dia kalau malam disuruh sama kakak udah aja ikut kakak ngaji, sekolah juga nggak apa-apa, yang penting bisa ngaji kan. Kalau ibu nggak tahu kalau umur mah, kemarin juga kan pas waktu bapak meninggal boro-boro ngaji. Kalau nggak bisa paling Uwa kesini ngeliatin ngaji di sini sama Uwa, diajarin sama Uwa. Ya ada sih kalau pesan-pesan dari bapak, kalau bapak udah nggak ada, tolong bantu-bantuin ibu, bantu-bantu adek, katanya jangan sampai ibu ditinggal sama adek ditinggal. Itu doang.